Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, silahkan Mbak Fatia. Ini suara saya bisa didengar ya? Oke, ini sambil menunggu yang lainnya. Alhamdulillah keadaan saya baik-baik saya di sini. Untuk sampai dengan menunggu yang lainnya, kita mulai jam 10 lebih 5 aja ya Mbak Fatia. Ini banyak yang belum hadir itu biasanya pada malam mingguan atau gimana ini Mbak? Biasanya kalau malam minggu bosnya pada kumpul makan bersama. Oh gitu ya. Ini dengan teman-temannya juga biasanya diikut. Oh, pada sibuk masak banyak. Tak kirain diikut apa namanya, ikut bos-bosnya makan bersama juga. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak Wiwi Rahayu. Kalau saya boleh tanya, ini sebenarnya dari siswa-siswa KPC ini ada kegiatan ekstrakurikulernya nggak ya? Maksudnya kayak kegiatan ekstrakurikuler kan, misalkan ada ekstrakurikuler nyanyi atau ekstrakurikuler apa namanya, melukis, atau ekstrakurikuler yang lainnya, pramuka misalkan. Atau ada organisasinya atau osisnya atau enggak gitu. Oh, ada pengawasnya. Maksudnya pengawasnya gimana itu? Nggak ada osis ya? Oh, pengurusnya maksudnya. Ya, yes, maksudnya kegiatan selain belajar tapi yang rutin nih gitu. Selain belajar nggak ada. Oh, nggak ada ya. Orang harap tugas aja banyak yang telat.
gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Sudah jam 9 lebih 5 menit. Sambil menunggu yang lainnya juga, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. uh, Dan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, kita karena sebelum UTS akan selalu membahas apa itu tentang pers dan apa itu yang diakibatkan oleh pers, apa itu peranannya, apa itu fungsinya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam teori-teori tentang pers dan fungsi serta peranan dari pers itu sendiri. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik dari pers. Wah, kemarin sih dibahas nggak ya asal usul kata pers itu? Kemarin kita hanya membahas sedikit ya. Kalau pers itu kalau dari buku itu berasal dari bahasa Perancis kalau nggak salah. Di buku paketnya kita ada itu. Pers itu berasal dari bahasa apa? Pers itu apa namanya? Kalau berasal dari asal usulnya adalah press gitu ya. Ketahuan. Oh, ya itu ada itu. Kalau di buku cetaknya ada itu. Jadi berasal dari kata press itu ya, press tekan itu loh. Yang kemarin kita membahas tentang mesin press itu, ya itu berasal dari kata itu. Jadi press zaman dulu itu kan bukan dicetak ya, bukan dicetak yang kayak sekarang ada mesin print nih gitu. Mesin print ada, kita masukkan kertas dari atas terus ke bawah, sudah ada tulisannya. Zaman dulu itu seperti di stempel itu, jadi dicetak. Nah, kemarin sudah dibahas itu. Jadi pers itu berasal dari kata press gitu. Dan itu aslinya berasal dari Prancis. Di buku cetak kita dibahas itu di halaman yang pertamanya. Oke, kita membahas tentang pers sekarang lebih jauh lagi tentang teori-teorinya nanti itu seperti apa, fungsi dan peranannya itu nanti seperti apa. Dan pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang kode etik dari pers. Nah, kita akan flashback ke belakang. Kemarin kita sudah mempelajari apa aja sih, biar nggak lupa yang kemarin sudah kita pelajari. Silahkan Mbak Sri Winarni. Nah, kemarin yang kita bahas pertama kali adalah pengertian tentang pers gitu. Ini ada yang masih ingat nggak kemarin pengertian tentang pers itu seperti apa? Ini yang tadi bertanya tentang pers itu berasal dari bahasa mana, itu Mbak Riri Rianti. Namanya Mbak Riri Rianti itu Mbak Rianti Handayani ya. Ada yang masih ingat pengertian tentang pers itu kemarin? Dari bahasa Inggris. Sebenarnya dari bahasa Prancis ini Mbak Lala Wiwi, Mbak Wiwi Rahayu. Sarana untuk menyebarkan informasi. Nah itu kalau misalkan itu pengertiannya diartikan dalam arti yang luas gitu ya. Sarana untuk menyebarkan informasi. Kalau di buku nggak tahu Pak. Waduh. Nanti kalau kata Pak Guru saya, bukan kata saya loh ya. Kalau mau lebih paham, lebih mengerti itu membaca buku gitu ya. Press merupakan suatu percetakan atau penerbitan yang mencakup surat kabar, majalah dan lain-lainnya. Itu juga benar, press dari bahasa Inggris, sedangkan
pers itu dari bahasa Prancis. Ada lagi yang pengen memberikan pendapatnya, kata buku. Ya benar sekali, benar sekali. Jadi awalnya memang itu berasal dari bahasa Prancis. Pers artinya cetak. Jadi memang kemarin kita membahas tentang apa itu pengertian pers dari yang secara apa namanya spesifik, ada juga yang secara umum gitu ya. Kalau yang secara umum kemarin tidak hanya media cetaknya saja, tetapi wartawannya juga, dari yang mereka berusaha mencari beritanya, mengumpulkan beritanya, terus juga mengkoordinasi beritanya, terus perusahaannya, terus apa yang dicetak dan bagaimana publikasinya, itu juga termasuk dalam pers gitu. Itu kalau secara umum dan menurut undang-undang. Tapi kemarin juga ada yang memberikan definisi secara sempit dan secara luas ya. Yang secara sempit itu adalah yang medianya cetak saja. Terus yang secara luas itu nggak hanya dengan media cetak, tetapi dengan media secara lisan itu ya. Ada yang terus kemarin ada juga yang lebih memperluas lagi, nggak secara cetak secara lisan saja, tetapi juga melalui media internet gitu ya. Itu pengertian tentang pers kemarin. Terus kita mempelajari tentang perkembangan di dunia pers itu di Indonesia terutama, yang ternyata pers itu atau misalkan koran atau majalah itu memang sudah ada di Indonesia dari zaman Belanda gitu ya. Dan kalau dulunya itu memang tidak digunakan sebagai penyebar berita ya. Kalau di zaman kolonialisme Belanda itu lebih digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan aturan-aturan atau aturan-aturan yang dibuat Belanda dan hasil perjanjian-perjanjian antara pemerintah Belanda dan dulu itu ada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi untuk masyarakat supaya lebih tahu, inilah aturan yang dibuat oleh Belanda. Dan selanjutnya kemarin setelah di masa-masa kolonialisme Belanda itu, dimulai dari pemerintah Belandanya, terus setelah itu berkembang ke swasta, berkembang ke pribumi. Jadi ada dulunya hanya berbahasa Belanda, terus ada yang berbahasa Melayu, ada yang berbahasa Jawa, dan selanjutnya masuk pada masa pergerakan ya. Atau di masa pergerakan kemarin ditandai dengan berdirinya, ada yang tahu kemarin masa pergerakan itu ditandai dengan berdirinya apa? Ini yang baru datang, tadi siapa ya? Mbak Lingling Ana ini kayaknya yang terakhir datang nih. Mbak Lingling Ana itu namanya Mbak Sri Winarni. Ada yang masih ingat nggak ini? Kemarin masa pergerakan ditandai dengan apa? Oh iya, Budi Utomo, benar sekali. Mbak Riri Rianti, Mbak Rianti Handayani ya. Ya benar sekali, kemarin masa pergerakan itu ditandai dengan, ini hebat sekali ini, ngarang-ngarang tapi benar. Jadi kemarin memang masa pergerakan itu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo ya. Kalau nggak salah itu tahun 1902 apa ya? Saya agak lupa itu. Wah, ada yang masih ingat tahunnya. Saya agak lupa kemarin berdirinya itu kapan, tetapi memang ditandai dengan adanya berdirinya Budi Utomo. Tapi sebelum Budi Utomo berdiri kemarin kan sudah ada surat kabar yang secara nasional itu ya. Secara nasional kemarin adalah
Medan Priayi ya, yang apa namanya berdiri di Bandung. Jadi sebelum adanya Budi Utomo itu sudah ada juga media massa yang apa namanya penyebarannya itu atau besarnya itu sudah mencakup penyebaran secara nasional gitu. Wah ini 1908 kayaknya, yang benar itu 1968 ya kalau nggak salah ya, soalnya Medan Priayi itu 1907. Dan setelah itu karena sebelumnya itu kan masih bersifat kedaerahan ya, kayak seperti Bro Martani itu di Solo, terus di Surabaya juga ada sendiri, saya kemarin lupa namanya apa, yang isinya itu yang dulunya hanya iklan-iklan, terus setelah itu ada beritanya juga. Nah iya benar sekali, kayaknya Budi Utomo 1908 itu. Nah setelah Budi Utomo berdiri ini kan tujuan dari media massa itu sudah berubah ya, yang tadinya itu isinya tentang iklan-iklan, berita-berita. Nah pada masa setelah berdirinya Budi Utomo ini, koran-koran atau media massa dijadikan alat untuk memperjuangkan kemerdekaan ya, gitu ya. Dan selanjutnya setelah ada masa pergerakan ini, dari masa apa namanya berdirinya Budi Utomo, kita berganti ke masa penjajahan Jepang gitu ya. Nah, di zaman Jepang ini karena Jepang menggunakan propaganda untuk mendirikan negara Asia Timur Raya gitu ya, yang dulunya bangsa Indonesia itu kepincut dengan propagandanya Jepang, dan akhirnya semua sumber daya yang Indonesia miliki kan digunakan oleh Jepang gitu ya. Dan setelah digunakan oleh Jepang, ternyata seperti yang kemarin diberitakan itu lebih menderita, dan media massa atau pers itu lebih terkekang daripada pada waktu zaman Belanda, karena zaman Belanda itu kan juga sudah dikeluarkan aturan-aturan yang membatasi persnya orang-orang pribumi untuk menyebarkan berita tentang apa itu namanya, uh, mengusir penjajah dan sebagainya. Nah ternyata pada waktu penjajahan Jepang itu lebih susah lagi untuk berekspresi gitu, atau persnya itu semakin dibatasi. Silahkan Mbak Amini yang baru hadir. Nah setelah masa penjajahan Jepang berakhir, kita masuklah ke masa kemerdekaan. Di masa kemerdekaan ini yang pertama adalah pada masa revolusi fisik. Yang revolusi fisik kemarin itu adalah usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi pada waktu itu kan Belanda sempat ingin menguasai kembali bangsa Indonesia, yang pada waktu itu kalau di sejarah itu ada agresi militer Belanda 1, ada agresi militer Belanda 2, terus ada tentara sekutu dan lain sebagainya. Nah itu pada waktu masa revolusi fisik ini ada dua macam pers itu kemarin ya, pers yang mendukung pemerintahan Indonesia dan ada pers yang mendukung pemerintahan Belanda, yang disitu adalah tugasnya adalah mengompor-ngompori, di bahasa Indonesianya itu apa ya, mengompor-ngompori itu memberikan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk kembali menerima Belanda untuk memerintah negara Indonesia itu ya. Nah kemarin ada dua macam pers itu, yang mendukung pemerintah Indonesia dan yang mendukung pemerintah Belanda. Atau yang mendukung pemerintah Belanda sebenarnya itu adalah pers buatan Belanda itu sendiri ya, gitu ya. Silahkan yang baru hadir. Terus setelah ada revolusi fisik, kita masuk ke masa demokrasi liberal, atau di situ adalah ketika Indonesia itu masuk ke dalam masa galau. Waktu itu adalah menggunakan konstitusinya bukan konstitusi UUD 1945, tapi menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara gitu ya. Dan konstitusinya itu juga masih menggunakan konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah waktu itu Indonesia sedang menganut
iklim atau politik yang liberal gitu ya. Liberal itu bebas semau kita gitu. Di waktu itu yang tadinya apa namanya di revolusi fisik itu ada dua pers, yang mendukung Belanda dan mendukung pemerintah Indonesia. Pada waktu demokrasi liberal ini menjadi lebih bebas itu ya. Di sini yang kemarin berkembang yang sudah kita pelajari adalah banyak kelompok-kelompok sosial tertentu atau banyak apa namanya partai-partai politik yang mengembangkan ideologinya mereka. Ada PKI di situ, ada kelompok-kelompok keagamaan, ada Masyumi juga, ada NU dan sebagainya, yang mereka mengembangkan apa namanya ideologi mereka menggunakan media ya. Dan selanjutnya masuklah ke masa Orde Lama itu ya, atau demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin di sini digunakan untuk mendukung pemerintahan itu. Jadi kemarin disebutkan itu pers pada zaman itu mengagung-agungkan pribadinya presiden gitu ya. Jadinya digunakan untuk mendukung pemerintah, jadi menjelaskan kebijakan pemerintah supaya masyarakat pada waktu itu mendukung kepemerintahan kita gitu. Dan setelah, nah ini kalau misalkan di bukunya, di buku cetaknya itu akan dijelaskan lebih detail lagi ya. Ada detail lagi yang apa namanya di situ pada waktu demokrasi terpimpin ini karena persnya nggak bebas dan mendukung pemerintah. Jadi karena di situ yang menjadi cikal bakalnya adalah pemerintah waktu itu belum belum cukup kuat atau belum cukup terbiasa ketika dikritik gitu. Wah, ada misi terselubung dong. Wah, mungkin ada waktu zaman dulu itu ada ya. Nah, kalau di buku itu dijelaskan seperti itu. Jadi apa namanya pemerintah itu belum siap menerima kritikan pedas, makanya di situ juga dituliskan pers itu harus mendukung adanya revolusi yang belum selesai gitu ya, makanya pers harus mendukung pemerintah. Nah itu terus ada juga yang kaitannya dengan PKI dan sebagainya, itu dibahas lebih mendetail di bukunya. Nah setelah ada orde baru kita masuk, orde lama kita masuk ke orde baru. Nah di sini yang digembor-gemborkan oleh pemerintah orde baru atau zaman itu adalah Soeharto ya. Jadi pada awal-awalnya yang digembor-gemborkan adalah pemerintahan sekarang ini akan membuang jauh-jauh demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Nah, pada zaman itu muncullah istilah pers Pancasila seperti itu ya. Wah, ternyata ada yang tahu isi hati dan sebagainya ini. Oke, jadi di Orde Baru itu waktu awal-awalnya itu versi itu bebas itu ya, sampai ada peristiwa kemarin. Ada yang masih ingat peristiwanya? Peristiwa apa? Ada yang masih ingat nama peristiwa yang menjadi pemicu pers yang dulunya bebas pada zaman Orde Baru menjadi terkekang lagi? Kemarin ada yang masih ingat nama peristiwanya? Peristiwa apa? Sekarang malah ada demokrasi korupsi ini. Waduh, apa lagi itu? Ada yang masih ingat kemarin peristiwa apa yang sebagai pemicunya? 30 SPKI. Wow, ini terlalu jauh kalau 30 SPKI ini. Kalau 30 SPKI itu masih di zamannya Orde Lama itu ya. Ingat-ingat lupa. Yang kemarin itu dipicu oleh demonstrasinya. Kalau reformasi 98 itu masih terlalu baru itu.
belakangnya Mata Sani. Bukan Mata Sani ya namanya, iya yang mahasiswa. Peristiwanya itu peristiwa malari ya, peristiwa malari. Nah ya, peristiwa malari. Jadi setelah adanya peristiwa malari itu, persnya itu menjadi berbalik gitu ya. Yang tadinya itu bebas karena adanya peristiwa ini, jadi apa namanya, persnya itu kembali disetir oleh pemerintah itu ya. Jadinya setelah peristiwa itu, apa namanya, pers itu harus mendukung, semuanya harus mendukung pemerintah, yang baik-baik dari pemerintah gitu. Nah selanjutnya dari masa orde baru itu muncullah ke masa reformasi ya, yang tadi itu tahun 98 itu muncullah masa reformasi, dan di sini pers, apa namanya, kembali bebas lagi. Nah itu yang kemarin kita pelajari, dan selanjutnya yang akan kita pelajari sekarang ini adalah dimulai dari teori tentang pers itu. Dulu kita kan mempelajari tentang banyak ideologi ya, ada banyak ideologi, banyak apa namanya, sistem pemerintahan. Nah di sini ideologi dan sistem pemerintahan itu, mau tidak mau itu akan mempengaruhi apa namanya, situasi pers di negara itu gitu ya. Nah di sini yang pertama adalah teori pers otoritarian. Nah di sini menganggap bahwa negara merupakan ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia yang mengungguli masyarakat dan individu. Jadi di sini pada waktu itu bukan individunya yang paling penting gitu loh. Jadi yang paling penting adalah negaranya. Jadi kalau misalkan pers itu tidak mendukung negara atau hanya mengeluarkan ekspresi individunya, maka pers itu akan ditutup gitu karena tidak sesuai dengan kepentingan negara gitu ya. Nah itu pada waktu zaman itu seperti itu. Nah karena yang harus ada kepentingan negaranya di situ, atau yang menjadi utama adalah kepentingan negara, di situ dibenarkan adanya sensor, dibenarkan ada pemberedelan atau pembubaran, terus pengendalian produksi secara langsung oleh pemerintah dan dengan undang-undangnya gitu ya. Jadi boleh ada sensor, boleh kalau misalkan ada pers yang mengkritik pemerintah atau dan lain-lainnya itu boleh ditutup. Nah dan itu ada undang-undangnya. Dan keberadaan pers waktu itu sepenuhnya bertujuan untuk mendukung pemerintah gitu. Jadinya pemerintah itu secara langsung menguasai, mengawasi dan mengendalikan seluruh media massa, karena yang menjadi kepentingannya adalah untuk kepentingan negara gitu ya. Dan pers merupakan alat penguasa untuk menyampaikan keinginannya kepada rakyat. Jadi bukan rakyat yang menginginkan pemerintahnya seperti ini, tapi pemerintahan menginginkan rakyatnya itu jadi seperti apa. Nah itu pada waktu itu, pers pada waktu itu. Nah di sini menurut McQuail, nah ini di dalam teori pers otoritarian itu mempunyai beberapa prinsip. Nah prinsip yang pertama adalah media itu selamanya harus tunduk kepada penguasa atau presiden di situ atau kepala negara di situ, dan penyensoran itu dapat dibenarkan. Jadi kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang menjelek-jelekan pemerintah atau apa, itu kalimat itu bisa dihapus gitu ya. Terus kecaman terhadap penguasa atau terhadap penyimpangan dari kebijakan resmi itu tidak dapat diterima. Jadi kalau ada kritikan, terus ada kecaman misalkan, oh, wah ini kebijakan ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat ya, itu ya, itu bisa apa namanya, pers yang seperti itu bisa ditutup gitu. Nah pers merupakan sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi dan menentukan, oh ini sudah apa namanya, berubah sendiri ya, mohon maaf ini. Nah di sini
wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya. Jadi walaupun wartawan di situ punya organisasi, misalkan perkumpulan wartawan-wartawan, nah tetapi tetap tidak boleh bebas berorganisasi di situ. Jadi karena di situ masih ada yang lebih di atasnya lagi, yaitu pemerintah yang memberikan setir atau mengorganisasi mereka gitu. Di atasnya masih ada pemerintah ya. Nah ini muncul teori pers libertarian. Nah ini di sini sebagai lawan katanya atau sebagai kebalikannya dari teori otoritarian itu. Jadi yang tadi otoritarian itu menganggap negara itu sebagai pemegang kepentingan. Nah ini teori pers libertarian ini menganggap individunya itu ya, individunya sebagai pemegang kepentingannya. Nah, silahkan Mbak Eka Nurfitasari. Jadi di sini karena pada waktu itu masyarakat sudah mulai berkembang, sudah mulai berpikir. Jadi pers itu tidak semata-mata untuk negara, tetapi itu adalah hak tiap individu. Gitu ya. Nah di sini yang lebih ditekankan kepada individunya, bukan negaranya. Nah ini berpendapat bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencari dan menemukan kebenaran adalah melalui pers. Nah di situ kan karena ada kebebasan individu untuk berpendapat. Jadi apa yang menjadi, kalau sekarang bahasanya itu trending topic kayak gitu ya, trending topic di media sosial. Jadi apa yang menjadi hal yang paling banyak dibahas di media massa itu dikatakan sebagai cara terbaik untuk mencari kebenaran atau mencari fakta. Tapi di situ juga ada banyak kelemahan-kelemahannya. Nanti di situ ada teori baru yang muncul gitu ya. Karena di situ bisa juga karena suatu kelompok lebih banyak anggotanya, maka kelompok tersebut akan menguasai media massa juga gitu. Karena orang-orang itu pasti akan menonjolkan kepentingan organisasinya tersebut gitu. Semakin banyak anggotanya yang aktif di media massa atau aktif di pers, maka berita yang berkembang semakin banyak dan seolah-olah yang benar adalah kelompok tersebut gitu ya. Tapi karena kalau sekarang itu orang-orang sudah mulai pinter gitu ya, dengan berita-berita yang beredar mereka bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk kayak gitu. Tapi yang kemarin yang kita bahas juga, kadang orang-orang itu pengen eksis gitu ya, pengen terkenal di dunia maya, sehingga ada berita yang kelihatannya ada wah kayak gitu mereka langsung disebar kayak gitu. Nah di teori ini juga pers merupakan sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi dan menentukan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang enak di hati mereka masing-masing, karena masyarakat itu kan juga punya kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok tersebut itu kadang ada yang mendukung pemerintah, ada juga yang cenderung tidak suka kepada pemerintah. Nah di sini karena semuanya itu bebas, dan mereka bebas bersuara itu. Mereka bebas, saya tidak suka kebijakan ini, wah kebijakan ini terlalu mementingkan kelompok ini, wah. Nah itu karena semakin bebasnya masyarakat untuk mengemukakan pendapat. Nah ini nanti akan, yang saya tadi katakan, akan muncul teori tentang pers yang baru. Nah teori ini memandang sensor merupakan tindakan yang inkonstitusional, atau konstitusional itu adalah hukum dasar ya kemarin. Jadi sensor itu adalah melanggar hukum dasar, atau hukum dasarnya kalau di sistem pemerintahan itu adalah undang-undang dasarnya. Tapi kalau konstitusional dalam
kehidupan kita adalah melanggar HAM gitu ya. Nah tentunya karena mereka menganggap sensor sebagai apa namanya kegiatannya inkonstitusional, jadi semuanya itu bebas gitu ya. Nah menurut Krishna Harahap, pers libertarian itu memiliki tugas sebagai berikut ya. Yang pertama adalah melayani kebutuhan ekonomi atau iklan-iklan gitu ya. Yang selanjutnya adalah melayani kebutuhan kehidupan politik. Di sini ada apa namanya kebijakan pemerintah daerah, terus ada partai politik, ada pemilu dan sebagainya. Terus mencari keuntungan itu juga apa namanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi gitu ya. Menjaga hak warga negara yaitu untuk bebas memberikan pendapat dan memberi hiburan. Hiburan juga haknya setiap orang gitu ya. Nah selanjutnya si Mas Krishna Harahap ini juga menyebutkan tentang ciri-ciri persnya. Jadi tadi ada tugas-tugasnya, sekarang ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah publikasi itu bebas ya, jadi tidak ada sensor sama sekali. Selanjutnya penerbitan dan pendistribusian itu terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi. Kalau yang kita bahas kemarin itu kan pemerintah ada yang membatasi dengan adanya surat izin terbit, terus ada surat izin apa namanya pengusaha pers gitu ya, SIPP atau apa kemarin saya lupa itu. Nah itu harus ada surat-surat izinnya, banyak-banyak izinnya. Nah di sini tidak ada izin gitu ya. Kita bebas gitu. Dan kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik itu tidak dapat dipidanakan. Nah kalau sekarang itu ada muncul yang dari Kapolri itu surat ujaran kebencian gitu ya. Jadi ketika kita menyebar kebencian di media sosial atau di media massa, kita bisa diperlakukan pidana gitu. Sekarang yang lagi tren-trennya itu seperti itu. Jadi yang kalau misalkan kita menyebar kebencian kepada presiden, kita bisa dipidana gitu. Nah ini berkebalikan dengan teori-teori pers tentang teori pers libertarian gitu ya. Yang di sini kita menghina, mengecam pemerintah mau pejabat atau di situ ada gubernur, kita tidak bisa dipidanakan karena itu hal yang sah-sah saja gitu ya. Dan tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal. Kalau misalkan ada suatu kelompok yang itu adalah sebagai oposisi gitu ya, atau misalkan kelompok yang berbeda atau tidak mendukung pemerintah, nah itu yang dipublikasikan itu adalah kejelekan-kejelekannya presiden semua, kejelekan-kejelekan dari pemerintah, semua kejelekan yang dipublikasikan. Nah yang kebaikannya tidak dipublikasikan itu tidak apa-apa gitu ya pada waktu itu. Kayak sekarang ini, wah iya sekarang ini juga ada yang seperti itu. Jadi yang dipublikasi itu yang jelek-jelek aja, yang baik-baik enggak. Nah itu waktu itu diperbolehkan karena memang teorinya seperti itu, jadi semuanya bebas gitu. Terus publikasi tentang kesalahan itu juga dilindungi seperti publikasi tentang kebenaran. Nah ini sama seperti yang tadi, jadi kejelekan itu mempublikasikan kejelekan itu juga dilindungi sama seperti dilindunginya mempublikasikan kebenaran atau kebaikan gitu ya. Nah tidak ada batasan hukum terhadap upaya mengumpulkan informasi untuk kepentingan publikasi. Nah ini jadinya semuanya informasi itu adalah bebas gitu. Dan wartawan mempunyai otonomi profesional dalam organisasi mereka, jadi mereka bisa bekerja secara profesional gitu. Nah itu pada teori tentang libertarian atau semuanya bebas. Nah karena yang tadi itu masyarakat itu memang berkembang, yang tadinya itu hanya kepentingan negara saja terus berkembang ke kepentingan pribadi. Nah masyarakat berkembang lagi. Nah di sini kepentingan pribadinya itu harus ada tanggung jawab sosialnya gitu ya. Jadi tidak hanya bebas asal sebebas kita, tetapi harus apa yang kita ungkapkan, apa itu pendapat kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ungkapkan itu. Nah muncullah teori
tanggung jawab sosial atau social responsibility ya itu ya. Nah, kenapa muncul tanggung jawab sosial, teori tanggung jawab sosial ini adalah sebagai protes terhadap teori libertarian yang mengajarkan kebebasan mutlak, apapun itu kita bebas gitu. Nah, itu dianggap telah menimbulkan kemerosotan moral itu karena semuanya bebas. Jadi yang teori yang sekarang kita bebas mengeluarkan pendapat itu adalah hak kita, tetapi hak kita dibatasi oleh hak orang lain gitu ya. Jadi hak kita tidak semata-mata adalah hak kita sendiri, tetapi juga ada hak orang lain yang membatasi hak-hak kita. Nah itu, jadi di situ mengemukakan dasar pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi tidak hanya bebas, tetapi tanggung jawab kita kepada masyarakat itu apa? Kalau misalkan kita mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan opini, kalau pemerintah itu jelek, kalau pemerintah itu tidak melakukan apa-apa, semua yang dilakukan pemerintah adalah tidak mendukung rakyat. Nah itu ada yang terpengaruh dengan omongan kita ya. Sehingga orang-orang berbalik membenci kepada kepemerintahan. Nah itu kalau misalkan kita nggak ada tanggung jawaban, ya biarkan saja itu. Memang di sini harus disertai dengan tanggung jawab. Nah apa yang kita tanggung jawabkan kepada apa yang kita ungkapkan. Nah itu, dan kebebasan pers itu perlu dibatasi oleh dasar moral, etika, dan hati nurani gitu. Dan disitu juga prinsip dasar dari pandangan tanggung jawab sosial ini adalah tentang kewajiban-kewajiban kita, dan kewajiban kita antara lain yaitu tentang bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah di sini. Nah ini menurut Krishna Harahat lagi, prinsip utama teori tanggung jawab itu yang pertama adalah media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat. Nah kewajibannya itu apa? Kewajibannya adalah yang tadi adalah apa saja yang kita ungkapkan. Nah itu harus, misalkan kita menjelek-jelekan presiden itu, atau kita memberikan kritik keras kepada presiden, tapi di situ kita juga harus memberikan alasan yang jelas gitu. Dan di situ juga harus diimbangi dengan karena tidak boleh subjektif kayak gitu ya, harus objektif. Jadi kalau kita memberikan kritik yang keras kepada pemerintah, tapi kita juga harus memberikan sebenarnya yang pemerintah itu maksudnya dari pemerintah itu seperti apa. Nah yang diinginkan oleh pemerintah itu seperti apa, misalkan memberikan keterangan dari sebenarnya yang pemerintah lakukan dengan kebijakan ini adalah seperti ini, kayak misalkan kebijakan dari yang terkenal itu Menteri Susi ya, Menteri Kelautan dan Perikanan itu. Nah Menteri Kelautan dan Perikanan ini kan salah satu kebijakannya adalah tidak boleh mengimpor udang yang gede itu apa namanya ya, saya lupa itu, lobster apa ya, pokoknya tidak boleh menjual udang yang sedang bertelur itu ya, lobster ya, benar lobster. Jadi karena kalau misalkan udang-udang yang bertelur ini ikut dijual, nah itu perkembangan biakannya itu akan terhambat gitu ya. Udang-udang kita nantinya akan habis gitu ya. Nah itu, terus ada juga tidak boleh menggunakan pukat harimau atau yang seperti jala, tapi itu ikan-ikan kecilnya itu ikut tertangkap kayak gitu ya. Nah itu kalau dari nalanya itu kan nanti akan mengurangi pendapatan mereka gitu. Menangkapnya akan lebih susah dan sebagainya. Padahal itu kan kalau dari segi pemerintah itu menginginkan kalau misalkan
ikan-ikan yang kecil-kecil itu ikut ditangkap ya. Nah, itu akan apa namanya, kelestarian ikannya itu akan hilang atau akan musnah gitu. Jadi nanti di anak-anak cucunya itu nggak ada ikan lagi. Nah itu harus ada kewajiban uh, seperti itu kepada masyarakat. Jadi tidak hanya memberikan berita dari sisi masyarakatnya saja, tapi juga dari sisi pemerintahannya gitu. Dan kewajiban tersebut dipenuhi dengan menerapkan standar yang tinggi tentang profesionalitas informasian, kebenaran, objektivitas. Nah, objektivitas di sini misalkan kita memandang sesuatu itu sebagai objek dan bukan sebagai subjek itu. Misalkan contoh paling paling contoh yang sederhana itu yang kemarin berita tentang, dimana saya lupa itu, yang apa namanya, penambangan itu ya, penambangan pasir ya, penambangan pasir yang kemudian ada korbannya, itu saya lupa itu di daerah mana itu. Nah itu ketika yang menambang pasir itu adalah petani-petani, itu akan apa namanya, dinilai melanggar hukum gitu. Tetapi ketika yang menambang pasir misalkan adalah pejabat, itu tidak melanggar hukum. Nah itu kan subjektivitas ya, subjeknya siapa yang melakukan. Kalau yang melakukan itu adalah pejabat, maka tidak melanggar aturan gitu ya. Oh, Lumajang, ya benar sekali, Lumajang itu yang kemarin yang korbannya itu. Oh iya, yang sekarang di Banyuwangi juga masalah tambang juga ya. Ya Salim Kancil itu ya kemarin. Nah itu jadi objektivitas itu adalah penambangan liarnya ya, penambang objeknya harus menambang liarnya. Jadi siapapun yang melakukan penambangan liar harus ditindak gitu. Kalau subjektivitas, siapa yang melakukan penambangan liar itu ikut berpengaruh. Kalau misalkan pejabat yang apa namanya, melakukan penambangan liar tidak ditindak, tapi kalau cuman masyarakat kecil biasa yang melakukan penambangan liar itu ditindak. Nah itu namanya subjektivitas. Jadi siapa yang melakukan, bukan apa yang dilakukan. Nah itu objektivitas itu seperti itu ya. Itulah Indonesia. Wah, nah kita berdoa semoga Indonesia tidak seperti itu. Nah dalam menerima dan menerapkan kewajibannya ini, media itu seyogyanya dapat mengatur dalam kerangka hukum mereka sendiri atau dalam kode etiknya mereka sendiri. Nah, hukum runcing buat kaum lemah. Nah itu apa namanya, kenyataannya ada, tetapi ya kita berdoa semoga tidak seperti itu. Ya itu kenyataannya ada, tetapi di hukumnya kita sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi itu adalah prakteknya berarti di situ oknum-oknum gitu ya. Jadi bukan bangsa Indonesia yang salah, tetapi orang-orangnya yang melakukan itu masih belum sesuai dengan aturannya. Oh, semoga belum mendarah daging. Semoga belum mendarah daging. Semoga generasi-generasi penerus kita itu nanti tidak ada seperti itu. Nah, media juga seyogyanya menghindari sesuatu yang kemungkinan menimbulkan kejahatan. Nah di sini uh, kalau misalkan kita mengeluarkan berita, nah itu jangan sampai malah berita yang kita keluarkan itu menimbulkan kejahatan lain gitu ya. Nah kalau kalian ikut apa namanya, tablik akbarnya yang kemarin di Taipei itu, yang mengisi siapa namanya, yang 3 orang itu ya, Gus Sodik, terus siapa itu dan lainnya, ada Habib Mustafa dan satunya lagi itu Kiai siapa saya lupa. Nah itu kemarin ada yang memberitahukan kita tidak hanya menghindari berbuat dosa gitu ya, tetapi kita juga menghindari orang lain berbuat dosa karena perbuatan kita gitu. Contohnya yang paling sederhana gini, apa namanya, ketika kita misalkan di MRT ya gitu ya, kita di
kereta gitu ya, karena ingin menunjukkan kalau kita adalah orang Islam gitu. Orang Islam itu kemana-mana misalkan pakai sarung, pakai kopiah, terus pakai apa namanya jubah yang besar, itu di kereta di. Nah itu dari keinginan kita adalah kepengen menampilkan kalau kita sebagai orang Islam, kita bangga sebagai orang Islam. Tetapi kalau dilihat dari pandangan orang lain, itu mungkin akan berpikiran seperti ini, wah orang ini kok sok Islam banget sih, itu loh. Oh orang ini kok apa namanya sok alim gitu ya, di kereta kok pakai jubah dan sebagainya. Nah ini kan kita apa namanya menimbulkan orang lain berbuat dosa gitu loh. Padahal kita keinginannya adalah menampilkan keislaman kita, tetapi malah membuat orang lain berbuat dosa. Nah ini juga harus dihindari ya gitu ya. Jadi kita jangan cuma menghindari kita berbuat dosa, tetapi kita juga jangan membuat orang lain ikut berbuat dosa karena perilaku kita. Nah itu memang apa namanya setiap orang berbeda-beda itu ya. Dan selanjutnya di sini, nah di sini di apa disebutkan selayaknya menghindari sesuatu yang memungkinkan timbulnya kejahatan lain. Yang mau pamit silahkan pamit dulu. Nah media juga hendaknya bersifat pluralis gitu ya. Di sini pluralis itu apa namanya menerima kebudayaan lain. Jadi karena di sini itu kan seperti di Indonesia kan kebudayaannya macam-macam gitu ya. Nah bersifat pluralis itu artinya menerima adanya perbedaan itu ya. Dan kita bisa hidup bersama dengan adanya perbedaan itu. Misalkan apa namanya suku Jawa berbeda dengan suku Sunda. Nah ini mereka bisa hidup bersama-sama. Nah itu namanya bersifat plural, yang menerima pluralisme. Dan masyarakat dengan memberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang gitu. Jadi di sini juga ada untuk hak untuk menjawab. Jadi masyarakat itu boleh mengemukakan dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini. Nah itu semuanya diperbolehkan gitu ya, karena memang apa namanya melihat sesuatu dengan sudut yang pandang yang berbeda itu juga akan menghasilkan sesuatu yang berbeda juga. Masyarakat memiliki hak mengharapkan standar yang tinggi dan adanya intervensi. Nah di sini intervensi itu apa sih? Intervensi itu adalah campur tangan gitu ya, yang dapat dibenarkan, tetapi di situ dapat dibenarkan itu untuk mengamankan kepentingan umum. Contohnya yang paling hot itu ketika masjid dibakar itu ya, masjid dibakar di Papua, di Tolikara, dan juga ada gereja yang dibakar di Aceh ya, di Aceh Singkil gitu ya. Nah kalau misalkan ini apa namanya berita ini itu dijelaskan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mereka memang menginginkan adanya perpecahan, nah itu apa namanya akan gawat gitu loh, akan berbeda. Jadi kalau misalkan pembakaran masjid di Tolikara itu dibahasakan dengan bahasa yang yang salah adalah kelompok orang Kristennya. Nah, terus yang pembakaran gereja di apa namanya Aceh Singkil itu yang bersalah adalah orang Islamnya. Nah, kalau misalkan kita membuat berita seperti itu kan pasti akan mungkin saja akan menimbulkan perpecahan di Indonesia itu. Nah itu seperti itu. Nah ini ada yang apa namanya kurang seneng, itu boleh lah apa namanya segar keman ya, itu pendapat kita memang boleh. Jadi semuanya itu memang punya pandangan yang sendiri-sendiri gitu ya tentang itu. Tetapi
kalau sebagai apa namanya sebagai berita kita harus melihatnya dari berbagai pandang atau berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi sudut pandang dari orang yang mendukung seperti ini, sudut pandang dari orang yang apa namanya menolak seperti ini. Jadi kalau membuat berita yang benar adalah seperti itu gitu. Jangan apa namanya yang diberitakan yang baik-baik semua tapi yang buruk-buruk enggak, yang diberitakan yang buruk-buruk semua tapi yang baik-baik enggak. Itu tidak bisa seperti itu. Kita harus membuat kita yang seimbang. Oh, ini ternyata efeknya karena yang jilbab itu seperti itu ya. Wah, saya malah baru tahu itu. Ya kemarin uh, apa namanya, saya juga sempat berbincang-bincang dengan uh, teman-teman di PCI sana. Nah itu memang ada masalah-masalah seperti itu gitu. Tapi saya nggak mengerti secara detailnya itu seperti apa. Tapi ternyata memang efeknya besar sekali ya. Hmm. Oh, iya. Ya kemarin saya dengar itu dari teman-teman di PCI karena saya juga kadang-kadang aktif di sana juga gitu. Cuman saya sekarang jarang ke Taipei. Nah itu kita, oh saya sering ke sana. Kemarin saya ikut jadi panitia itu ya, panitia yang apa namanya takbir akbar itu. Oh, ada yang ikut aktif juga ya. Mungkin kita belum kenal aja di situ. Atau pas kita nggak ketemu gitu ya. Oke, kita balik ke pelajaran kita. Nah jadi seperti itu. Jadi apa namanya, kita bisa mengintervensi atau kita bisa memberikan campur tangan ketika itu adalah untuk mengamankan kepentingan umum kayak gitu. Kayak yang tadi contohnya adalah yang pembakaran masjid di Tolikara dan pembakaran gereja di Aceh Singkil. Nah itu harus harus ada yang menengahi di situ supaya masyarakat itu tidak berkembang stigma di masyarakat kalau Islam dan Kristen itu apa namanya sedang bertengkar gitu ya, sedang bertempur dan sebagainya. Itu kita harus ada campur tangannya di situ. Nah di sini itu dari Mas Krisna Harahap ya. Sekarang kalau dari Komisi Kemerdekaan Pers itu seperti apa sih? Nah itu jadi bahwa kebebasan tersebut tidaklah bebas untuk melanggar kepentingan-kepentingan individu yang lain. Jadi di sini seperti prinsipnya hak dan kewajiban itu ya. Hak dan kewajiban di situ kan kayaknya sudah dipelajari sejak SD, SMP itu tentang kita menuntut kita menuntut hak setelah kita melaksanakan kewajiban, dan kita memiliki hak tetapi dibatasi oleh hak orang lain gitu ya. Jadi di sini bebas itu juga tidak berarti sebebas-bebasnya, tetapi tidak melanggar kepentingan individu-individu yang lain gitu ya. Dan di situ juga bahwa kebebasan harus memperhatikan segi-segi keamanan negara. Jadi kebebasan, kalau misalkan bebas itu dengan berita itu adalah keamanan negara itu menjadi terancam, maka kebebasan itu juga harus dibatasi gitu ya. Dan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers atau kebebasan pers itu membawa konsekuensi terhadap ukuran yang berlaku, atau di situ adalah aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Nah kita masuk kepada sifat pers. Nah sifat pers sebenarnya berhubungan dengan tadi ya, berhubungan dengan teori-teori yang ada di pers itu. Nah di sini tetap dipengaruhi oleh ideologi atau falsafah yang dianut negara tersebut. Nah ini ada contohnya liberal democracy press itu ya. Di sini adalah bebas tanpa batas itu ya. Bebas tanpa batas, semua yang diucapkan individu itu boleh saja.
boleh mengkritik pemerintah, boleh mengkritik kelompok-kelompok tertentu. Nah ini di sini contohnya adalah Amerika dan Inggris. Dan ada juga yang komunis pers itu ya. Nah di sini persnya kalau di negara komunis itu kan pasti ada satu partai yang paling berkuasa, yaitu partai komunis. Nah itu persnya itu harus mendukung partai ini gitu ya. Nah itu kalau di negara-negara komunis itu persnya juga komunis, contohnya Rusia, Tiongkok, Korea Utara. Terus ada juga authoritarian pers atau pers otoriter. Nah ini dianut oleh negara-negara yang menggunakan politik fasisme, atau mereka menganggap negara itu adalah satu gitu ya. Nah di mana pemerintahan berkuasa secara mutlak. Nah di sini contoh-contoh penganut fascis itu dulunya ya, waktu dulu ya, zaman dulu itu ada Jerman pada waktu masa pemerintahan Adolf Hitler, dan di Italia pada waktu zaman pemerintahan Benito Mussolini. Ini selamat malam yang baru datang. Nah di sini juga ada pers bebas dan bertanggung jawab. Nah itu kita sudah bahas tadi, yaitu tentang kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab. Nah tapi di sini tiap negara itu memandang kebebasan itu berbeda-beda gitu ya, dengan kadarnya masing-masing gitu. Ada yang semuanya bebas beragama gitu ya. Beragama kalau di Indonesia kan dibatasi, hanya ada 6 agama yang resmi gitu ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada negara yang hanya boleh beragama seperti ini. Nah agama yang lain gak boleh gitu. Nah itu contohnya dari segi agama. Terus yang dibatasi hanya agamanya saja, tetapi untuk peraturan-peraturan yang lain tidak dibatasi. Nah itu kan kebebasan di situ memang setiap negara itu berbeda-beda. Ada yang kebebasannya kalau misalkan di negara Islam juga dipengaruhi oleh hukum Islam gitu. Itu berbeda-beda ya. Jadi kebebasan di sini berbeda-beda. Dan selanjutnya adalah development pers atau pers pembangunan. Nah di sini tuh yang lebih diutamakan adalah bagaimana mengabarkan kepada masyarakat bahwa negara ini sedang dalam masa pembangunan yang sebesar-besarnya gitu. Contohnya Indonesia juga termasuk dalam negara-negara berkembang ya, atau development country. Nah di sini contohnya misalkan dari pemerintahan itu sudah membangun jalan kereta api selain di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua. Itu sedang dibangun jalan kereta api. Terus daerah-daerah perbatasan itu jalan-jalannya diperbesar gitu. Jadi kalau di Indonesia itu masuk dalam golongan pers pembangunan ini. Jadi menerangkan kepada masyarakat kalau pemerintah itu sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Nah setelah tadi kita membahas tentang sifat dari pers, kita sekarang membahas tentang fungsi dari pers. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, nah ini yang dipakai sekarang ini ya. Fungsinya pers itu sebagai apa? Yang pertama adalah sebagai media informasi. Nah, media informasi kita bisa mengartikannya dengan jelas gitu ya. Media informasi yaitu menyebarkan informasi gitu ya. Dan juga media pendidikan. Artinya di situ bahwa pers juga harus mengandung unsur pendidikannya. Nah, misalkan di situ menyebarkan informasi tentang hasil penelitian, tentang prestasi-prestasi. Nah, itu kan berhubungan dengan hal pendidikan. Dan selanjutnya media juga harus ada unsur hiburannya. Jadi selain sebagai penyeimbang dengan adanya berita-berita yang berat-berat. Nah ini berita-berita kan kadang berat-berat itu ya, harus ada penyeimbangnya yaitu hiburan. Tapi ini juga berhubungan dengan
sifat dasarnya manusia yang memang membutuhkan hiburan gitu ya. Nah di situ juga media sebagai kontrol sosial gitu ya. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, nah di media ini ada yang pro dan kontranya itu seperti apa. Jadi di sini masyarakat bisa memberikan kontrol kepada tindakan-tindakan pemerintah, misalkan APBN-nya terlalu besar atau apa namanya, kemarin kan kalau di pemerintah itu penyertaan modal BUMN, saya lupa itu PNM atau apa ya, penyertaan modal negara atau apa itu kan yang kemarin sempat di apa namanya, sempat ditolak oleh DPR gitu ya, dan akhirnya memang tidak dimasukkan dalam APBN kita. Jadi pemerintah memberikan suntikan modal kepada BUMN BUMN gitu ya. BUMN itu ada bank, ada perusahaan pembuat kapal, ada apa namanya, perusahaan yang membuat jalan-jalan itu Bina Marga dan sebagainya. Nah itu yang menjadi menghambat apa namanya, jalan tol tidak bisa dibangun, terus rel kereta api uh, tidak bisa dibangun karena di situ harus ada modal dari pemerintah. Nah itu kemarin kan, nah di sini masa karena ada berita itu masyarakat menjadi lebih tahu itu ya, dan di situ ada pro dan kontra yang berkembang di masyarakat. Nah kalau di sini itu dalam negara yang demokratis, terhadap unsur-unsur dari media kontrol ini yang pertama adalah sebagai social participation, yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintah. Ada social responsibility, pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Ada social support, dukungan rakyat kepada pemerintah. Dan di sini yang terakhir adalah social control, yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Nah kalau tindakan pemerintah dianggap kurang apa namanya, kurang mendukung kepada rakyat, biasanya kan rakyat pasti akan apa namanya, memberikan kritik dan sarannya gitu. Nah ini selain fungsi-fungsi yang tadi juga ada fungsi sebagai media komunikasi. Media komunikasi di sini lebih ditekankan kepada komunikasi antara rakyat dan pemerintah ya. Pemerintah membutuhkan pers untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat. Nah sedangkan masyarakat atau rakyat itu membutuhkan informasi apa saja sih yang dilakukan sama pemerintah. Nah itu jadi media komunikasi lebih ditekankan kepada komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya. Selanjutnya fungsi sebagai lembaga ekonomi. Jadi mau tidak bisa dipungkiri itu pers itu juga menimbulkan keuntungan yang besar. Jadi itu sebagai lembaga ekonomi juga. Investigasi kayak di atas itu memang seperti itu ya. Jadi investigasi itu memang apa namanya, bagaimana membuat kebijakan pemerintah itu tidak tertutupi ya itu ya. Jadi seakan-akan tidak ada, kalau bisa itu pemerintah tidak memiliki rahasia gitu kepada rakyatnya gitu ya. Yang kayak kemarin itu di Jakarta itu yang dulu itu selalu mencari celah. Oh, bukan bukan selalu mencari celah ya, tapi memang ada sebagian memang harus ditutupi. Contohnya tentang badan-badan intelijen itu ya, intelijen negara itu memang harus harus selalu rahasia ya. Yang contohnya itu yang paling sederhana itu ketika di DKI Jakarta itu waktu itu masalah tentang UPS itu ya. Kalau UPS itu paling sederhananya ya baterai lah. Baterai ketika kita mati lampu, kita menyalakan komputer, itu komputernya masih nyala. Nah itu kan kemarin ada masalah tentang pengadaan UPS di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Nah dengan adanya media sebagai media investigasi ini kan kita jadi tahu gitu ya.
kita jadi tahu yang itu sifatnya, oh kenapa kok di Jakarta itu gubernur sama DPR-nya kok bertengkar gitu. Nah, ada apa di situ itu kan. Kita jadi tahu, oh itu ternyata di situ ada masalah tentang UPS gitu. Nah, itu salah satunya sebagai media investigasi itu. Dan selanjutnya sebagai program sosialisasi atau kalau misalkan pemerintah ada kebijakan untuk menyebarkan kebijakan itu kepada rakyat-rakyatnya. Nah, kalau sekarang itu contohnya gerakan revolusi mental itu ya, yang digembor-gemborkan oleh pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi yang dulunya itu kerjanya itu misalkan kita sedang bekerja di kelurahan gitu ya. Bekerja di kelurahan, kalau untuk mengurus surat-surat itu biasanya malas-malesan gitu ya. Kita waktu ke kelurahan itu ternyata loketnya nggak ada yang jaga gitu. Waktu di kelurahan seharusnya istirahat itu kan jam 12 sampai jam 1, tetapi kita datang jam 2, orangnya belum belum pada buka itu ya, masih belum ada orang, kantornya masih sepi, masih pada di luar makan dan sebagainya. Itu gerakan revolusi mentalnya oleh pemerintahan sekarang adalah bagaimana kita berusaha sekeras mungkin melayani masyarakat itu kalau di daerah di pemerintahan itu seperti itu. Tapi kalau di uh, pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan itu berbeda lagi gitu ya. Itu yang digemborkan oleh pemerintahnya Jokowi seperti itu. Jadi kalau ada program sosialisasi seperti ini itu bagaimana sampai kepada rakyat kan harus ada medianya gitu ya. Atau misalkan KB itu ya, KB apa namanya, satu keluarga lebih baik kalau KB itu kata-katanya itu 2 anak cukup gitu ya. Nah itu kalau misalkan tidak ada media kan apa namanya, masyarakat juga tidak tahu gitu ya. Terus imunisasi itu penting gitu. Itu kan kalau misalkan tidak ada media juga masyarakat juga tidak tahu. Nah kalau menurut Kusman Hidayat itu hanya ada 4. Yang pertama adalah fungsi pendidik, ini berkaitan dengan pendidikan ya. Terus fungsi penghubung, ini berkaitan dengan komunikasi. Fungsi pembentuk pendapat umum, nah ini sebagai kontrol sosial juga sama. Dan fungsi kontrolnya, nah fungsi kontrol di sini juga hampir sama, berhubungan dengan fungsi kontrol sosial yang dari undang-undang. Nah sekarang peran pers gitu ya. Tadi ada sifatnya, ada fungsinya, sekarang ada perannya. Nah perannya kalau menurut undang-undang itu apa? Yang pertama adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Jadi tidak ada yang dirahasiakan. Nah itu adalah pers berkembang di situ. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Terus mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Jadi yang menyebar di masyarakat itu bukan informasi yang dibuat-buat, tapi adalah informasi yang benar-benar memang seperti itu gitu ya. Terus melakukan pengawasan, melakukan kritik, koreksi, saran, dan juga memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ini dari apa namanya, undang-undangnya seperti itu. Nah kalau misalkan dari Jakob Utama, nah itu ada sedikit yang berbeda. Yang pertama adalah untuk memperkuat dan mengkreatifkan konsensus dasar nasional. Konsensus itu kan apa namanya, peraturan yang dibuat bersama gitu ya. Jadi di sini adalah memperkuat dan mengkreatifkan aturan-aturan dasar yang dibuat bersama gitu. Jadi karena kita di sini adalah orangnya yang apa namanya, plural itu ya, banyak macamnya, banyak kebudayaannya. Nah itu harus dibuat konsensus dasar atau nilai-nilai dasarnya, aturan-aturan dasarnya. Nah pers juga perlu mengenali masalah-masalah sosial yang peka dalam masyarakat. Contohnya tadi misalkan masalah-masalah keagamaan, masalah-masalah tentang suku. Nah itu juga masalah yang
SARA itu ya, kalau kita bisa bilang itu SARA, itu masalah yang apa namanya sensitif di masyarakat. Nah, kalau memberitakan tentang masalah-masalah itu, kita juga harus berhati-hati menggunakan kata-katanya. Nah, itu terus kita juga perlu menggerakkan prakarsa masyarakat, memperkenalkan usaha-usahanya, menemukan potensi-potensi. Nah, sekarang ada juga acara-acara misalkan seperti laptop si unyil kayak gitu ya, terus acara yang memberitakan tentang wirausaha muda mandiri. Nah, itu kan mendorong masyarakat untuk terus berusaha, terus berkarya. Nah, itu pers juga harus mempunyai fungsi yang seperti itu. Pers juga menyebarkan dan memperkuat rasa mampu masyarakat. Jadi meyakinkan masyarakat kalau masyarakat itu bisa, itu masyarakat itu mampu merubah nasibnya. Kalau sekarang slogannya itu kan Indonesia bisa gitu ya. Kalau di Malaysia itu Malaysia boleh. Nah, itu apa namanya, termasuk slogan-slogan yang dikeluarkan oleh media-media supaya bisa berkembang di masyarakat. Itu kita bisa itu loh. Dan kekurangan, kegagalan atau apa, korupsi-korupsi, nah itu eh, redaksinya atau kalimat-kalimatnya itu bukan untuk membangun rasa pesimis, kalau tidak untuk apa namanya menimbulkan, oh bangsaku ternyata banyak korupsinya, ternyata bangsaku punya banyak kekurangan, tetapi kata-katanya itu harus dibuat untuk membangkitkan semangat kita untuk melangkah ke depan gitu ya. Jadi kata-katanya harus benar-benar dipikirkan ini, karena kata-kata itu kalau kata-katanya salah juga akan membentuk opini yang salah gitu ya. Nah, sekarang ada hak dan kewajibannya, ada sifat, ada fungsi, ada peran, ada hak dan kewajiban. Nah, haknya pers itu apa sih? Yang pertama adalah kebebasannya itu dijamin gitu ya. Karena itu adalah hak asasi sebagai warga negara. Terus pers juga tidak dikenakan penyensoran, jadi tidak ada sensor, tidak ada pemberedelan atau penutupan, tidak ada pelarangan penyiaran. Kita mau berita apapun harus boleh gitu. Tetapi tetap ada aturan-aturannya gitu kan. Yang tadi kita bahas adalah tanggung jawab sosial kita ini. Dan untuk menjamin kebebasan, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyiarkan gagasan dan informasi. Jadi tidak hanya menyiarkan tetapi mencarinya juga harus dilindungi undang-undang. Nah, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Nah, hak tolak kita sudah membahas kemarin, yaitu tentang tidak memberikan atau tidak memberikan informasi tentang sumbernya gitu ya. Itu hak tolak. Nah, kewajibannya itu apa? Kewajibannya yang pertama adalah memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma yang ada itu ya. Di sini ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan di situ juga harus ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Jadi ketika misalkan ada orang yang tertangkap KPK itu ya. KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Jadi kalau seolah-olah yang ditangkap KPK itu sudah pasti korupsi, nah itu tidak bisa seperti itu. Nah, karena di situ harus ada asas praduga tak bersalahnya. Pokoknya kalau belum ditetapkan oleh pengadilan sebagai orang yang bersalah, berarti kita masih menganggap orang itu tidak bersalah. Nah, itu adalah asas praduga tak bersalah. Terus pers juga harus melayani hak jawab dan hak koreksi. Ada yang tahu ini hak jawab dan hak koreksi? Atau sudah pada tidur semua ini? Oh, belum. Oke. Jadi mohon maaf ini saya banyak uh, apa namanya, karena memang materinya itu banyak banget ini yang harus disampaikan. Jadi
kalian nanti bisa menonton videonya kalau misalkan kalian merasa belum apa namanya belum paham dengan apa yang saya sampaikan itu ya. Hak jawab itu sebenarnya gini, hak jawab adalah ketika ada berita yang memberitakan seseorang. Nah, seseorang itu merasa kalau berita yang disampaikan itu salah, atau berita yang disampaikan itu apa namanya mencemari nama baiknya itu. Nah, itu orang yang merasa dicemari nama baiknya ini boleh melakukan hak jawab. Jadi sebenarnya peristiwa yang terjadi adalah seperti ini. Hak seseorang memberikan tentang beberapa fakta yang merugikan nama baiknya. Ya, benar sekali Mbak Lala Wiwi, Mbak Wiwi Rahayu ya. Jadi memang oh nggak ada suaranya. Jadi apa namanya hak jawab itu kalau misalkan seseorang itu merasa nama baiknya itu apa namanya nama baiknya itu jadi jelek atau seperti apa dengan pemberitaan yang ada. Nah, orang itu boleh memberikan hak jawab atau membenarkan berita yang sebenarnya gitu. Terus kalau hak koreksi itu, nah itu dia juga hampir sama dengan hak jawab, tetapi ketika pemberitaan itu kurang benar atau seperti apa, nah itu beritanya boleh diluruskan. Nah, itu pencemaran nama baik. Oh, benar sekali ini Mbak Awin Muamilah, ini pencemaran nama baik. Jadi kalau merasa namanya dicemarkan, itu orang tersebut boleh memberikan hak jawab, dan pers itu harus melayani hak jawab itu. Nah, itu jadi kalau misalkan saya ini diberitakan oleh misalkan koran A kalau saya ini jelek gitu. Nah, koran A ini juga harus memberikan fasilitas kepada saya ketika saya ingin membenarkan berita yang salah mengenai saya. Nah, itu yang lagi tren zaman sekarang. Nah, itu memang orang itu kalau misalkan mereka dikritik gitu kan mereka agak apa namanya gimana gitu ya, mereka nggak menerima kalau dikritik. Wow, itu salah itu pemberitaannya itu. Nah, itu seperti itu. Jadi pers juga harus melayani hak hak jawab dan hak koreksi. Terus harus menghormati privasi. Jadi apa namanya kalau di Jepang itu malah orang itu kalau misalkan tidak mau ditampilkan di televisi itu orangnya itu harus wajahnya harus diburamkan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menayangkan wajah seseorang, berarti kita harus mendapatkan izin dari mereka. Nah, itu kalau di Jepang. Tapi kalau di kita itu tidak seperti itu gitu ya. Oh, di sini juga ya. Oh, mohon maaf. Jadi kalau di Indonesia itu tidak seperti itu, tapi kalau di sini nah itu kalau ada orang yang masuk televisi itu harus harus seizin orang tersebut gitu ya. Terus tidak menerima suap. Soalnya biasanya kalau di kementerian-kementerian itu pers yang datang ke kementerian itu dikasih amplop sama kementerian itu gitu ya. Itu adalah hal umum yang terjadi ya, gitu ya. Dan tidak mengumbar kekejaman fisik atau seksual. Jadi sebenarnya kalau ada kekejaman seperti itu tidak boleh ditampilkan ya. Tapi kalau di sini nih kalau kalau di Taiwan itu malah banyak apapun itu harus itu ya, apapun itu pakai CCTV ya. Itu kadang apa namanya kekejaman fisiknya itu malah kelihatan ya gitu.
suara apa banget pak, kayak kedor-kedor. Wah, dobrak-dobrak gitu. Wah, bukan 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 ini apa namanya, saya lagi ngeklik ngeklik di sini ini. Oke, jadi apa namanya, tidak boleh mengumbar. Wow, tidak dalam bahaya, nyantai saja. Tidak boleh mengumbar adanya kekejaman fisik dan seksual. Kalau di apa namanya Taiwan kok, kalau saya lihat itu karena beritanya itu kebanyakan dari CCTV ya, itu kalau ada tabrakan atau ada apa itu terlihat dengan jelas gitu lah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu tidak, harusnya tidak ditampilkan ya, gitu ya. Kalau di Indonesia itu memang yang pertama memang CCTV-nya kurang. Nah itu kalau misalkan ada foto pun, misalkan ada orang tertembak kayak gitu ya, jadi bagian darahnya itu bagian darahnya itu harus diburamkan gitu ya. Itu memang harus harus seperti itu. Jadi kalau ada kekejaman fisik itu memang harus diburamkan gitu. Jadi tidak, supaya tidak menjadi apa namanya, masyarakatnya itu jadi ikut-ikutan gitu ya. Disensor, bagus, benar sekali Mbak Alhamdulillah, harus disensor. Oke, kita sampailah kepada tugas kita. Nah ini adalah tugas yang kedua. Jadi yang kemarin belum mengumpulkan tugas silahkan dikumpulkan. Waduh, kalau ada tugas itu langsung pada senang sekali ya. Wow, tambahin lagi pak tugasnya pak. Wih, tambahin lagi ya. Ditunda pak. Jadi sebenarnya ini masih lama ya. Ini masih lama, santai aja. Jadi ini masih minggu depan, 3 minggu lagi ya gitu ya. Oh, tidak bisa, jangan dibatalkan. Jadi tugas itu kan karena kita nggak tahu ya, kalau UTS sama UAS itu kan kadang-kadang nilainya kita itu bisa jelek banget, itu lah, ada yang bagus ada yang jelek. Nah tugas itulah yang akan membantu nilai-nilai UAS dan UTS kalian itu loh. Kan tugas nggak susah-susah kan dibandingkan dengan UTS dan UAS ya. Jadi kalau misalkan yang kemarin kan misalkan ada yang UTS-nya dapat 6 tapi apa namanya, tugas-tugasnya itu dapat 9 sampai 100, itu nilai akhirnya juga 8. Nah itu seperti itu nilai tugas untuk tambahan itu ya Pak. Nilai tugas itu, karena nilai tugas itu persentasenya itu 50%, jadinya bukan tambahan ya, malah malah nilai utamanya itu dari tugas-tugas gitu ya. Dan kebanyakan kalau saya memberikan nilai itu, nilai tugas itu jarang banget yang di bawah 85 gitu ya. Jadi kalau nilai UTS UAS itu kan nilai asli kalian. Kalau misalkan nilainya misalkan 5 ya pasti hasilnya 5 gitu loh. Kalau nilai tugas itu biasanya saya selalu membuat nilai tugas itu minimal 85 lah. Kalau enggak apa namanya, menyimpang banget itu pasti nilainya bagus. Jangan pelit pak, kasih nilai. Oh, kalau nilai tugas nggak pelit, tapi kalau nilai UTS ya biasanya kan, kalau nilai UTS kan memang pilihan ganda gitu ya. Pilihan ganda kalau salah pasti salah gitu. Tapi kalau misalkan urean itu kan, kalau salah ada tulisannya ya saya kasih nilai lah, nggak saya salahkan 100% gitu. Nah ini tugas kedua kita itu 3 minggu lagi, terus tugas yang pertama itu 2 minggu lagi gitu ya. Yang pertama adalah apa manfaat pers yang secara langsung kalian rasakan, dan bagaimana pendapat kalian itu pers itu harus dibuat seperti apa sih biar lebih baik gitu. Nah ini apa namanya, pertanyaannya mudah sekali kan, itu apa namanya, jawabannya benar tidak cuma satu gitu. Jadi
kalian mau jawablah sebaik-baiknya ya. Jawabannya yang susah, wah gak susah, jawabannya banyak sekali karena apa manfaat, terus berikan pendapat kalian. Nah, itu kan apa namanya, jawabannya bisa seluas-luasnya gitu ya. Dikumpulkan 15 Desember, masih lama sekali kan ini. Ke email saya, kalau enggak ke email ya ke Facebook saya. Terus jangan lupa format file atau subjek emailnya, judul emailnya itu adalah tugas 2 nomor absen terus nama. Nah itu ada contohnya seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, ini waktunya sudah lebih dari jam setengah 11. Sabar Pak, waktunya dibagi-bagi. Oh nyantai saja, nyantai saja. Saya juga tahu apa namanya, bisa memaklumi kegiatan kalian. Nah, jadi deadline-nya saya buat agak agak jauh gitu ya. Santai kayak di pantai. Semuanya tugasnya banyak. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa semoga apa yang kita telah pelajari bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.